Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita live lagi. Seperti biasa, saya akan lakukan live 50 menit ke depan ya. Seputar masalah kredit macet, apakah itu bank, leasing, koperasi, ataupun lainnya ya. Jadi permasalahan masalah kredit macet, baik masalah beragunan, tanpa agunan, jaminan BPKB mobil, motor, kendaraan, KTA, kartu kredit, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Dan mau bertanya masalah debt collector, silakan juga. Masalah debt collector itu biasanya memang agak sedikit berpolemik. Dikarenakan bukan apa-apa, debt collector itu biasa melakukan penagihan sesuai dilihat dengan kondisi keadaan masing-masing debitur. Apabila debitur tersebut mengerti masalah prosedur hukum, prosedur bank, maka debt collector unsur kehati-hatiannya akan sedikit tinggi. Tapi kalau debitur tidak mengerti masalah prosedur bank, maka dengan lebih enak untuk mempengaruhi supaya debitur ini bisa segera membayar. Tapi tujuannya bagus untuk membayar. Tapi jangan sampai tujuan ini terkontaminasi dengan cara-cara yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan aturan. Katakanlah menagih dilakukan dengan tekanan, dengan ancaman, atau dengan marah-marah, sehingga dia bisa seenaknya mengintimidasi debitur. Sehingga debitur bukannya sifatnya mau bayar, tapi malah jadi jadi malas membayar. Ini kan tingkat kesadarannya kan tergantung dari bagaimana pendekatan dari debt collector terhadap si debitur. Kira-kira seperti itu. Nah, baru yang baru bergabung, selamat bergabung. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya, tidak ada masalah. BM Shop, selamat malam juga. Salam kenal ya, semoga sehat selalu. Jadi seperti itu, debt collector akan melihat debiturnya dan memperlakukan debitur sesuai dengan dari karakter debitur. Jadi debt collector, kalau memang dia itu sudah berpengalaman, dia sudah tahu apa yang akan dilakukan. Debt collector yang handal, dia harus bisa melakukan pendekatan dengan si debitur. Biasanya pendekatan secara kekeluargaan. Sehingga bukan debt collector itu kan bukan mencari musuh, tapi bagaimana supaya si debitur ini yang misalnya dia tidak bisa membayar, tidak mau membayar, jadi ditingkatkan kesadarannya. Tapi kalau si debitur tersebut kondisinya tidak ada memang tidak ada uang, bukannya tidak mau membayar, maka debt collector bagusnya dia memberikan solusi-solusi yang bisa meringankan dari si debitur. Ya, ini saya langsung jawab aja ya, mumpung ada yang bertanya dulu ya. Mau tanya, kalau di slip OJK tertulis bahwa agunan tidak diasuransi, apakah bisa dilelang? Masalah dilelang itu bukan masalah asuransi atau tidak. Asuransi itu apabila terjadi misalnya meninggal dunia, kalau jiwanya diasuransikan, asuransi jiwa kredit. Kalau misalnya asuransi jaminan rumah, apabila rumahnya tersebut kebakaran, kira seperti itu ya, tidak terpengaruh dipasang asuransi atau tidak. Berpengaruh itu apabila sertifikatnya itu sudah dilakukan hak tanggungan, dipasang hak tanggungan. Kalau dipasang hak tanggungan bisa dilakukan lelang. Kalau tidak dipasang hak tanggungan tidak bisa dilakukan lelang. Jalurnya adalah gugatan sederhana. Itu pun kalau nilainya itu 500 juta ke bawah plafonnya ya. Begitu ya. Derry, selamat bergabung. Sudah berapa minggu nggak ketemu ini. Kangen juga sama Derry nih. Ya. Jadi melihatnya itu harus bukannya itu bisa dilelang atau tidak. Ada yang baru 7 bulan, 8 bulan atau 1 tahun langsung dilakukan lelang bisa. Ada yang 10 tahun kreditnya, 5 tahun atau 10 tahun menunggak, tidak bisa dilakukan lelang, bisa juga. Seperti itu, dilihat dari kondisi debitur dan kondisi permasalahan seperti apa dari debitur, dilihat juga dari sisi jaminannya ya. Terima kasih ya sudah ngasih gift ya. Terima kasih yang sudah ngasih gift ya. Yang sudah ngasih like, terima kasih juga ya.
Nia Susanti apa? Nia Susanti, Bang saya udah macet 8 bulan. Pihak Bang mau daftarin agunan saya ke KPKNL. Gimana itu Bang? Kalau untuk daftarin KPKNL itu nanti Anda mendapatkan namanya surat pemberitahuan kapan akan dilaksanakan lelang. Guna surat itu selain informasi diberitahukan ke pihak debitur, ini hukumnya wajib diberitahukan ke debitur, bukan minta persetujuan dari debitur ya. Jadi itu ada kesempatan, diberikan kesempatan buat debitur melakukan negosiasi dengan pihak bank, maunya seperti apa, apakah mau dilunaskan ataukah maunya seperti apa. Tapi kalau misalnya menunggaknya di atas 8 bulan, kalau sudah dilakukan dimasukkan ke, biasanya itu masih NPL, belum dimasukkan ke WO, itu masih bisa dilakukan namanya restruktur. Memang riskan, tapi bisa, bukan tidak bisa, gitu ya. Apa yang dilakukan ya udah pendekatan dengan pihak bank, negosiasi, itu dia ya. BMSOP perwakilan di Jogja ada nggak Pak anggota jenengan? Ada aja Pak. Kalau di sana kita ini kan rekanan ya, rekanan. Tapi kalau untuk handle langsung itu belum ada. Tapi pada saat di sana, pada saat misalnya kalau katakanlah kalau ada sidang bisa seperti itu Pak. Kita lihat lagi ada nggak di sini yang ini. Makanya kalau debt collector biasanya memang petugas bank dia lakukan tekanan-tekanan. Coba Anda perhatikan pada saat Anda makanya di rumah itu pasang namanya itu CCTV. Kalau memang ada di CCTV, Anda bisa tahu namanya debt collector petugas bank atau debt collector berani nggak dia mengintimidasi si debitur. Pasti dia akan hati-hati kan, ngomongnya pasti akan sopan, ketemu terus tidak ada nada ancaman, nada kekerasan, teriak-teriak, itu tidak mungkin ya, karena CCTV itu bisa merekam dan bisa dijadikan bukti untuk kalau dilaporkan ke kepolisian ya, gitu. Siapa lagi? Dia sudah coba ini lagi. Sukma CLP, Bapak tolong beri solusi tadi di WA pihak bank saya macet 2 bulan katanya dipasang stiker. Menunggak sudah macet 2 bulan. Itu bukan macet, masih dalam DPK dalam perhatian khusus, bukan macet ya. Yang dikatakan macet itu sudah masuk nunggaknya itu 6 bulan. 6 bulan ke atas itu macet. Ya. Jadi harusnya itu belum diberikan pasang stiker, cabut aja. Pada saat dia mau masuk ke rumah Anda, jangan disuruh masuk ke halaman rumah Anda. Tidak boleh. Kan wajib persetujuan yang pemilik rumah kan. Nah, jadi nggak usah khawatir ya. Gitu ya. Siapa lagi? Yang sudah ngasih gift terima kasih ya. Jangan lupa di tap dikasih like-nya ya. Misalkan saya pasang aja namanya di depan rumahnya itu dipasang stiker CCTV ya. Pasang stiker CCTV. Nah, nanti kalau misalnya ini buatlah belilah CCTV. Kan banyak yang murah-murah itu kan. Tinggal dipasang aja. Ada 150, bisa aja sesuai dengan kemampuan. Ada yang mahal-mahal ya, sesuai dengan kemampuan Anda. Tingkat resolusinya seperti apa? Intinya pihak bank itu akan tidak berani melakukan bertindak yang di luar dari prosedur. Misalnya katakanlah dia marah-marah ya, teriak-teriak sehingga tetangganya itu dengar, kan malu kan, kayak gitu kan, mempermalukan, pengancaman itu tidak akan mungkin. Pasang CCTV ya. Tadi kalau nggak salah saya ada yang pasang CCTV, tapi nggak tahu deh, udah termasuk sini atau enggak ya. Ada di Kerajaan Kuning, saya nggak tahu udah termasuk atau enggak. Coba lihat aja, kalau nggak ada ya udah. Siapa lagi nih? King Boiler, Pak aset saya sudah terjual melalui lelang. Terus maunya seperti apa? Kalau Anda tidak berkeberatan, bisa melakukan gugatan ke pengadilan, bisa dilakukan. Atau Anda bisa melakukan namanya musyawarah. Jadi Anda minta namanya itu mediasi, musyawarah atau mediasi, dan bisa minta uang kerohiman lah, minta uang pindah lah. Kalau langsung keluar sana kan pasti ada biaya kan, biaya angkat barang, ataukah kalau tidak ada rumah lagi bisa sewa juga kan bisa. Itu tergantung negosiasi itu
namanya Wak Rohiman, tapi nggak besar. Siapa lagi di sini? SJS, Pak, aku kemarin dimaki-maki pihak bank dari bank titik-titik, padahal belum macet. Nggak bener itu. Saran saya, kalau berani pihak bank seperti itu, ini petugasnya ini oknum, udah nggak bener ini. Dipasang CCTV ya rumahnya ya di depan kan, nggak dibawa masuk kan petugas banknya kan, di luar aja, nanti pasang CCTV di luar aja ya, direkam. Kalau dia berani maki-maki, Anda laporkan ke kepolisian, ya nggak? Itu sifatnya pribadi dilaporkan itu, inisiatif gitu kan, itu dia tidak akan di cover oleh perusahaan, tidak akan di cover oleh banknya itu kan, manajemennya itu tidak akan membantu. Karena sifatnya ini apa namanya pribadi, inisiatif, walaupun manfaatnya untuk pihak bank. Siapa lagi? Sukma, makasih ya. SJS, makasih. Siapa lagi? King Boiler, tapi saya di sini sebagai penjamin. Ya, penjamin tetap bisa aja, bisa dia digugat, bisa walaupun penjamin, tidak ada masalah penjamin. Merasa rumah Anda nilainya gede, nah mintalah dia ini Wak Rohiman, kan dia yang penjamin, yang pemilik aset. Siapa lagi? Ada yang belum saya baca nggak? SCS sudah. Sukma Cip, Bapak makasih Pak, sama-sama. Joko Tingkir, Assalamualaikum Pak, aku punya pinjaman di bank titik-titik 100 juta. Takut belum bisa bayar, takut rumah dilelang Pak. Jadi takut rumahnya dilelang. Tergantung dari asetnya itu dipasang hak tanggungan atau tidak. Asetnya itu apa? Sertifikat kah? Ataukah masih sifatnya giri kah? Atau masih AJB kah? Ataukah lain-lain sejenis ya? Belum ditingkatkan menjadi sertifikat. Itu tidak bisa dipasang hak tanggungan, dan pasti tidak bisa dilakukan lelang. Begitu ya. Nggak usah khawatir. King Boiler dulu impresel apa di appraisal mungkin ya, di appraisal dinilai dulu dinilai 1,4 M, tapi dijual melalui lelang 750 juta ya. Yang bisa menentukan harganya itu 750 juta pas dilelang itu, yang menentukan itu adalah dari Anda melihatnya itu dari KJPP, kantor jasa penilai publik, KJPP. Jadi dia akan melihat nilainya itu benar 1,4 atau tidak. Nah, kalau nilainya benar 1,4, 750 dijual 150 juta lelang, itu Anda bisa ajukan gugatan. Nah, prosedur lelang, pada saat lelang pertama dia harga pasar. Kalau tidak laku maka diturunkan lagi, masuk ke lelang kedua dan harganya diturunkan. Kalau tidak laku lagi diturunkan lagi harganya itu. Kira-kiranya seperti itu. Ya, sehingga pada saat semakin diturun dia harus prosedurnya diturun-turun seperti itu ya. Kalau Anda tidak mau berkeberatan, satu-satunya jalan adalah digugat ya. Banknya dan pemenang lelangnya, dan jangan lupa yang lain-lain ikut digugat juga. Pak Soko pasti tahu itu, jangan sampai dia digugat hanya banknya aja, nanti gugatan NO nanti ditolak. SJS, dia masuk ke rumah aku dan berani ngusir aku untuk cari uang, cuma mau macet 1 bulan. Wah, nggak bener ini, udah nggak bener, nggak sopan, nggak ada etikanya itu pegawai banknya itu. Makanya dipasang CCTV rumahnya. Nah, saya jamin dia tidak akan berani teriak-teriak seperti ini. Dia tidak boleh mengosongkan rumah debitur juga, ya nggak? Kalau dia sudah dipasang CCTV, nah baru dia Anda bisa laporkan. Saya jamin dia masuk penjara, ya nggak? Nggak usah khawatir, Anda nggak usah mikir dia punya anak bini. Dia mikir nggak Anda itu pada saat diintimidasi, bagaimana dengan anak Anda, bagaimana dengan keluarga Anda, melihat kondisi seperti itu, rasa sakitnya seperti apa, mana keadilannya. Udah, laporkan aja, jangan takut-takut ya. Pasang CCTV ya. Dari makasih ya. Makanya tadi saya pasang, kalau nggak salah saya masukkan CCTV di sini. Mana kerja kuningnya nggak kelihatan ini ya.
Nggak tahu saya, mungkin ada di sini, coba cek aja lah ya. Kalau ada keranjang kuning pasti ada CCTV, kalau nggak ada ya udah pak, saya kelupaan kali. Supacip terus katanya pasang stiker proses pengadilan, enggak, bohong, baru 2 bulan Sukma CLP dia ya gitu ya, masuk pengadilan itu gugatan sederhana itu ya, nggak usah khawatir itu. Siapa lagi nih? Dari, makasih ya sudah ngasih giftnya ya. King Boiler, serba bingung pak, mau gugat itu pakai pinjaman orang tua saya. Ya nggak apa-apa, digugat aja, nggak masalah gugat. Bisa aja digugat, ya kan? Debitur, apalagi ini si orang tuanya minta, bila perlu orang tuanya yang gugat, ya nggak masalah itu. Siapa lagi nih? Saya cek lagi nih ya. Siapa lagi? SJS. Untung ada teman minjamin, akhirnya bisa bayar. Baru mau macet 1 bulan pak, aku sampai dimaki-maki. Baru 1 bulan dimaki-maki, itu nggak bener. Apalagi sekarang kan sudah ada ini handphone, di videoin aja udah, ngapain takut-takut, nggak usah khawatir. Nggak disenggol juga, anda kan nggak disenggol. Kalau berada dia senggol di membuat agak pemukulan ataupun kekerasan, Anda bisa laporkan langsung, nggak usah khawatir itu. Ngapain takut-takut dia itu. Nah, ujung-ujungnya Anda kan minjam sama teman, ada teman yang ngasih pinjam, berarti lubang Anda ada 2, pinjaman di bank dan sama teman. Sakit kepala Anda kan langsung sekali 2 kan. Udahlah, lain kali jangan ya. Bubur ayam radio dalam, kalau pinjam tapi sudah nggak mampu bayar, gimana resikonya? Ditagih. Enggak benar ya, risiko ditagih. Kedua, tidak bisa, kecil kemungkinan kalau mau mengajukan kredit, kecil kemungkinan akan disetujui, baik bank maupun lembaga keuangan ataupun leasing ya, koperasi biasanya akan ditolak selagi lembaga pembiayaan tersebut terdaftar di OJK ya. Dari bank titik-titik itu memang gitu pak mainannya. Di SPP dia yang paling banyak GS-nya, ya nggak apa-apa, paling banyak GS-nya. Kalau semakin banyak dia melakukan GS, semakin stres dia, bisnis akan terganggu, dan jangan lupa nama baiknya akan terganggu. Karena pihak bank, nama baik akan sangat penting, melebihi dari keuntungan dari hasil menang lelang ataupun GS ya. Rugi dia. Tapi kalau dia misalnya diambil sampel-sampel aja mungkin nggak masalah ya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Malah lebih bagus kalau menurut saya, saran saya lebih bagus melalui gugatan sederhana, jadi debitur bisa terakomodir, keadilan itu, rasa keadilannya ya. Terus Siska, Pak mau tanya, saya sudah telat KP rumah 5 bulan, dikasih waktu 1 minggu untuk pengosongan rumah, gimana ya? Tidak boleh, bank tidak berhak untuk mengosongkan rumah debitur, tidak ada wewenangnya. Jangan mau ya Siska, tenang aja, mau ngomong apa biarin aja. Kalau dia berani macam-macam, angkat aja kursi rumah Anda itu keluar, lapor polisi, jangan lupa di videoin ya. Angkat aja kursi rumah Anda itu ke depan rumah Anda, depan halaman. Wah, udah masuk langsung, jangan lupa videoin. Maling dia itu, ya nggak bisa itu digugat. Itu kan oknum ini kan. Siapa lagi? Cadeso, Pak, nama saya dipakai ponaan, baru bayar angsuran 1 kali. Sekarang udah telat 3 bulan. Telat 2 bulan. Maksudnya telat 3 bulan, nggak 2 bulan. 2 masuk 3 bulan kali. Kalau dipakai pinjam nama, ini resiko pinjam nama. Apapun resiko sebagai debitur, yang debitur itu yang menanggung resikonya. Katakanlah misalnya resikonya itu akan ditagih. Yang kedua, apabila BI checkingnya jadi jelek, nama baiknya jelek, sehingga mengajukan kredit di bank atau di lembaga keuangan lainnya itu kecil kemungkinan disetujui ya. Antara Anda dan bank itu, Anda dan bank aja.
Anda dan saudara aja, tidak ada hubungan bank sama saudara Anda. Yang bank tahu antara bank dan debitur. Ya, jadi Anda minta pertanggungjawaban dari ponakan Anda itu. Ya, kejang juga kelihatannya. Cadeso, sudah ya, Cadeso udah saya jawab ya. Cadeso leasing, tetap juga mau leasing kek, mau bank kek sama juga, tetap debitur yang nama sebagai debitur. Nanti kalau misalnya Anda dipakai sama kendaraan ini dipakai siapa? Nanti dibilang penggelapan lagi, ya enggak? Gitu kan. Sebenarnya itu nggak boleh pakai prosedurnya hanya pinjam nama tidak boleh. Tapi sangat dirugikan bagi yang dipinjam namanya itu. Ya. Dari demutasi putusan banyak yang ditolak atau dicabut ya. Kan udah jelas di sini aja udah banyak yang bilang ditolak kan. Saya dari komen-komen gini aja pada saat live ini aja. Ada yang ditolak banyak. Ada dari 10 itu satu yang disetujui. Biasa itu ditolak, kebanyakan ditolak. Makanya jangan lupa surat menyurat ataupun yang lain-lain berhubungan sama pihak bank. Mulai dari sekarang Anda harus melakukan melalui surat menyurat. Begitu dari siapa lagi nih? Siska, baik Pak, makasih ya. Semoga bisa menghadapi pihak bank selalu patokan di surat janjian. Ya betul, nggak usah khawatir, tenang aja. Ya. Cadeso, ponakan yang pakai kendaraannya. Iya, kalau dia memang nggak mau bayar, udah Anda ambil aja kendaraannya, kasih aja sama pihak leasing. Pusing-pusing daripada Anda sakit kepala, ya nggak? Fania sampai selamat datang ya. Wah, udah lama nggak ketemu Fania ini. Makasih ya sudah ngasih tip ya, bubur. Berarti kita gagal bubur ayam. Berarti kita gagal bayar, risikonya cuma di OJK ya bang, nggak berhak nyita apapun gitu ya. Kalau ada jaminan bisa dia dilakukan lelang, wajib melalui lelang kalau ada jaminannya ya. Gitu, bukan hanya diselik aja ya. Siapa lagi? Mister Hantu Angin, Pak saya macet pinjaman KTA, apa mereka bisa sita aset saya yang lain? Tidak bisa, semuanya melalui pengadilan ya nggak bisa dia mau sita-sita aja. Tapi ancam-ancam bolehlah dia ya. Dia kan biasa seperti itu supaya Anda takut. Kalau takut cepat-cepat segera bayar ya nggak. Lucu Salsabila, Bapak saya sudah dapat surat lelang. Kita udah kredit macet selama 4 bulan. Itu bukan kredit macet, itu masih namanya diragukan. 4 bulan kan? Gitu ya. Baru 4 bulan. Jadi call 1 itu lancar. Call 2 itu dari menunggaknya 1 hari sampai 90 hari. 4 bulan, call 3 dari 4 bulan itu 121 hari. 91 hari sampai 120 hari ya. Begitu ya hantu angin, bukan macet Anda itu. Diragukan biasa. Lucu. Bapak, saya sudah dapat. Sudah ya. Siapa lagi nih? Edi Kusnidar, pinjam kur udah telat 3 bulan, tapi awalnya tidak ada notaris. Apa bisa jaminan dilelang? Tidak ada notaris ataukah misalnya dipasang tanggungan atau tidak? Kalau tidak ada notaris, Anda pastikan dulu. Nah, Anda ada tanda tangan nggak? Namanya hak tanggungan gitu. Kalau tidak ada, biasanya tidak bisa dilakukan lelang. Wajib melalui GS, gugatan sederhana di pengadilan setempat ya. Cadeso, makasih infonya sama-sama. Fania, assalamualaikum bang, sama-sama Fania. Waalaikumsalam Fania, sehat ya. Kediri aman ya. Saya mau main Kediri nih. Nah, lihat aja waktunya. Fania, setelah saya minta salinan SPH yang isinya cacat formil, sudah 2 bulan ini bank malah nggak menghubungi saya. Bagus lah kalau kayak gitu. Dia udah tahu, cepat-cepat dia renvoy. Tapi Anda jangan lupa pegang yang sudah Anda pegang itu udah buat jangan disimpan ya, jangan sampai hilang. Takutnya walaupun di renvoy, wajib persetujuan tanda tangan debitur. Dia tidak bisa mengubah-ubah senaknya, nggak bisa. Wajib persetujuan dari debitur.
Kalau tidak ada, dia ubah. Nah, Anda bisa gugat lagi ya. Ya enggak? Terus dari Pak, anak mana nih? Pak, kalau pengajuan Pak, kalau pengajuan jual bersama dengan menangguhkan pembayaran bisakah? Bisa aja, tapi namanya penangguhan itu kalau misal penjual bukan penangguhan, kita aja istilahnya penangguhan. Sebenarnya itu tidak akan dipenangguhan, tetap dilakukan penagihan. Pihak bank tahu bahwasanya ini sedang dilakukan penjualan, tapi pihak bank pasti akan berusaha namanya tetap menagih. Ya, ingat ya, bank akan berusaha tetap menagih. Kapan Bu lakunya? Udah laku belum? Udah laku belum? Cepat Bu, bayar Bu. Kan seperti itu, dia nagih terus, ya enggak? Jadi kerepotan, bingung kan debitur. Aduh, apa lagi nih? Fania sudah ya, Fania ya. Nah, jadi dia takut, jangan diubah-ubah lah itu SPH-nya. Siska, Pak, tanya lagi, kalau pihak bank bilang harus mengosongkan karena ada di surat perjanjian, harus saya bilang apa? Buat aja sendiri perjanjian, ya nggak? Saya tanda tangan, suruh pengadilan itu. Jangan, bank itu namanya memberikan kredit, bukan bank itu, pengadilan, bilang gitu aja. Sesuai dengan aturan, emang ada aturan harus ini saya mengosongkan. Coba aja kalau Bapak berani kosongkan rumah saya, tantangin aja gitu. Emosi saya jadinya kayak gini. Enak aja, dia seperti itu. Semuanya ada dalam perjanjian. Contoh dalam perjanjian, misalnya Anda melakukan, kalau telat uang prestasi itu bisa dilakukan lelang, bisa diberikan penyerahan secara sukarela, ya enggak? Bersedia mengosongkan. Benar di dalam perjanjian tersebut benar, tapi wajib melalui namanya lelang. Sama juga orang melakukan kejahatan. Siapa yang bisa menyatakan orang itu terdakwa benar dia melakukan bersalah? Yang bisa menyatakan bersalah itu adalah pengadilan. Polisi bisa nggak menyatakan yang pelaku kriminal tersebut dinyatakan bersalah? Enggak lah. Polisi membuat dia itu terdakwa. Yang menyatakan bersalah itu adalah pengadilan. Benar kan? Nah, gitulah. Emosi kayak gitu kayak gini. Dulu pernah saya lakukan gini juga. Untung saya aman ya Kak. Fania, makasih ya sudah ngasih gift ya. Saya minum dulu ya, agak semangat ya. Alhamdulillah. Siapa lagi? Siska, aman ya Siska ya. Jangan mau kalau bahasa Jepangnya itu diteko-tekoin, teko-tekoin. Kira-kira seperti itulah ya. Siapa lagi? Fania, saya nggak ada tanda tangan apapun, Bang. Silakan mampir kalau diri, pintu selalu terbuka. Alhamdulillah, nanti saya kesana. Gaskeun. Nah, lanjut ya. Doain aja saya selalu ya. Siapa lagi nih? Arifin, utang bank riba, untuk usaha pasti hancur. Yang sadar Pak, saya takut berdosa, takut bayar utang ribanya. Gimana caranya Pak? Saya sadar Pak, itu kan sudah kejadian, ya enggak? Ini bagaimana kita menyelesaikan? Banyak sekali komentar-komentar di video-video saya itu. Hutang riba tidak boleh. Benar, saya setuju. 100% saya setuju. Tapi masalahnya debitur ini sudah melakukan kondisinya menunggak. Nah, masih dikatakan riba. Ya benar riba. Tapi bagaimana kita menyelesaikannya? Bukan berarti kita mengatakan riba ini selesai urusan. Tidak, masih ada urusan yang harus kita selesaikan. Ya enggak? Nah, bagaimana selesaikannya? Ajukan permohonan ke pihak banknya. Ya enggak? Ajukan permohonan ke pihak banknya. Bagaimana? Secara tertulis, jangan secara lisan. Kalau dia masih ada kemampuan, terpaksa harus dilakukan restruktur aja. Tapi kalau tidak mau, bagaimana? Kita jual aset secara bersama-sama, secara sukarela. Kan begitu. Kalau secara sukarela, harganya itu, aset itu pasti akan lebih tinggi. Kalau dilelang, harganya pasti di bawah. Sederhana, simpel seperti itu. Tapi saya setuju sama Pak Arifin kalau ini adalah riba. Saya setuju. Tapi kita harus segera selesaikan teman-teman yang kondisinya bermasalah, ya enggak? Gitu Pak ya. Jadi nggak usah nggak usah khawatir.
Anda tulis secara ajukan permohonan secara tertulis ke pihak bank bahwasanya saya sudah tidak mau masalah bunga ini ada riba. Tulis saja, tidak ada masalah, ya. Tapi tetap keputusan ada sama pihak bank. Saya doakan semoga sehat selalu. Amin. Bocil, makasih sudah ngasih gift ya. Bocil hebat selalu bocil ini ya. Maaf ya Pak, jadi emosi. Saya selalu Pak, terima kasih. Amin, sama-sama. Saya kesel juga karena saya dulu seperti itu. jangan sampai terulang lah ya. Saya dulu berapa kali ya digugat sama debitur. Janganlah. Cukup, jangan sampai ada yang lain. Closing, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Closing? Sehat selalu ya. Sudah lama ini nggak ini nggak kelihatan. Tapi pas kemarin itu kelihatan muncul, udah mau habis kan. Saya baca dulu yang di atas. Nah. Mister Hantu Angin, pinjam KTA macet nominal 350 juta. Apa mungkin saya digugat di pengadilan Pak? Bisa aja, tapi kemungkinannya kecil ya. Bisa nggak? Bisa. Gugat kan bisa aja. Pengadilan tidak boleh menolak gugatan dari seseorang. Ya, tidak boleh. Dia hanya pengadilan itu yang perdata bersifat pasif. Kalau ada yang menggugat baru dia laksanakan. Nah, ya enggak? Diterima atau tidak itu kan putusan pengadilan. Nah, kalau dari pihak banknya bisa nggak? Bisa, tapi kecil sekali kemungkinannya. Bisa. Gitu ya, Mister Antoangin. Nanti kalau misalnya nominalnya gede-gede biasanya diprioritaskan. Kalau misalnya ini Anda bisa ke kalau Jabodetabek datang ke kantor saya langsung bisa. Tidak ada masalah. Siapa lagi? Takut saya kelewat ini nih. Kasihan teman-teman kalau sudah ngetik kelewat lagi nih. Nah, nggak ada ya. Triana, Pak boleh nanya nggak? Boleh. Tanya aja langsung, sikat, gasken apa yang ditanya. Closing, alhamdulillah sehat, alhamdulillah amin. Siapa lagi nih? Triana, assalamualaikum, waalaikumsalam. Langsung ketik aja, tidak ada masalah. Siskai, sudah Siskai. Antongin sudah. Siapa lagi? Takutnya saya kelewat lagi nih. Siapa nih? Jangan sampai kelewat kan, kasihan sudah ketik-ketik banyak. Sony, salah kenal Pak Ego. Apa kalau sudah macet call 5 pinjaman bisa dilakukan restruktur kembali? Bisa, call 5 bisa. Tapi itu sangat riskan. Pihak bank sangat riskan. Call 5 biasanya bank tidak memberikan restruktur. Tapi bukan tidak bisa, masih bisa. Untuk diberikan restruktur biasanya call 2, call 1, call 2, call 3. Call 1, call 2, call 3. Call 1 itu lancar. Ada indikasi bakal namanya terjadi menunggak. Ya ada indikasi. Komunikasi dengan pihak bank bisa dilakukan restruktur. Tapi biasanya restruktur itu minimal biasanya itu lumrahnya itu minimal menunggak 1 hari. Nah, call 2 bisa solusinya itu adalah restruktur. Tapi call 5 terlampau lama. Tapi bukannya tidak bisa, bisa. Maksud saya, bagusnya saran saya ajukan secara tertulis ke pihak banknya. Kemampuan Anda saat ini berapa per bulannya? Jangan dipaksa-paksakan. Sesuaikan dengan kondisi Anda saat ini. Ya, begitu ya. Siapa lagi nih? Pramputra Prastia. Pak, saudara saya menjaminkan rumah warisan ke bank tanpa persetujuan saudara yang lain. Bisa gugat. Bisa gugat, tanda tangan dipalsukan. Bisa. Ya, Anda bisa datang kalau Jabodetabek bisa langsung datang ke kantor saya langsung. Ya. Bisa. Perjanjiannya bisa dibatalkan. Ya. Tapi yang memutuskan tetap namanya pengadilan, majelis ya. Bisa itu, apalagi tidak ada tanda tangan, ya enggak? Seperti itu, kira-kira seperti itulah ya. Bisa perjanjian bisa dibatalkan, jaminan bisa diambil. Nah, siapa lagi nih? Tanda tangan dipalsuin bisa perdata dan bisa pidana. Tapi kalau Anda pidanakan saudara kan, saudara apalagi saudara kandung kan
gimana rasanya, kurang elok lah ya antara saudara bisa ribut hanya dikarenakan masalah harta di dunia ini kan. Saudara jangan sampai. Jadi gugat perdata aja tidak ada masalah ya, nggak usah pidananya saudara itu, kecuali orang lain ya, sikat hajar gitu ya. Saya lihat lagi nih, mana lagi nih, Pam, yang tanda tangan orang bank, sikat. Nggak usah malu, sikat gitu aja. Apalagi orang banknya itu, jangan ditunda-tunda. Triana, padahal saya nggak pernah telat karena ini gajian suami saya agak telat. Maksudnya apa ini, Triana? Oh, ada pertanyaan lain. Pak, saya ada pinjaman di bank, terus bulan ini belum bisa store. Waktu mantri ngancam terus mau diplang. Terus apa lagi nih? Padahal saya nggak pernah telat karena ini gajian suami saya agak telat. Berarti telatnya hari ya, bukan bulan ya. Jangan mau dimarahin, jangan lupa divideoin, langsung lapor polisi. Enak aja main sikat dipasang pelang plong, enak aja. Ada di perjanjian. Kalau perjanjian sesuai dengan prosedur, ya nggak? Kalau mau lelang, lakukan lelang. Kalau mau pengadilan, ketemu di pengadilan. Begitu. Sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia, silakan. Aturan bank boleh, aturan bank boleh jadi patokan, tapi tidak boleh menyalahi aturan yang ada di Indonesia, ya nggak, prosedurnya gitu kan. Siap, makasih infonya Bang Ego, saya selalu Bang, sama-sama, doanya sama ya. Itu Derry, Pram, kadang itu yang bisikin orang banknya, dia yang bikin jalan, iyalah gitu, bisikin, dia ngasih jalan deh gitu kan, seperti ini dia ngatur, nanti dijelaskan. Buat kronologinya juga, seperti apa. Info kan nama bank, nama pegawainya siapa, yang memberikan inisiatifnya itu, ya. Itu sangat penting itu. Bocil, makasih sudah ngasih gift ya Bocil, mantap Bocil ya. Luar biasa Bocil ini. Sony, kalau Kolima pengajuan pelunasan total sebesar pokok pinjaman, bisakah minta pengajuan potong pokok? Bisa aja, pengajuan bisa, tapi untuk persetujuannya kecil sekali kemungkinannya Pak. Ya Pak Sony, kecil sekali kemungkinannya. Karena pinjaman itu? Pinjaman kredit apa? Tergantung dari kreditnya. Bank melihat dari kondisi produknya apa dan tingkat dari permasalahan itu seperti apa, ya. Apakah ada resiko hukum atau tidak? Arifin, makasih ya sudah ngasih giftnya ya, thank you ya Arifin. Kalau mengajukan perubahan akad menjadi jual beli suatu barang dengan memperkecil keuntungan perbankan, gimana Pak? Asal Anda sepakat, tidak ada masalah. Kalau Anda tidak sepakat, Anda tidak tanda tangan, kalau dijalankan menjadi masalah. Kira seperti itu, tidak ada masalah. Gitu ya Pak Arifin ya. Siapa lagi? Umu Kiliki. Bang, kalau pencairan di bank wajib bayar pelita nggak Bang? Pelita apa tuh pelita? Pelita apa? Belum tahu. Kalau setiap bank beda-beda ya. Jadi jangan istilah yang di dalam bank itu saya nggak paham juga kan. Umum aja, mau bayar apa? Bayar apakah namanya biaya administrasi ataukah provisi, ya gitu, wajib itu. Jiananda, kalau suami sudah meninggal dan kita udah nggak sanggup bayar, kayak mana itu Bang? Kredit apa Ibu Jia? Apa strik tulisan pelita Bang, katanya asuransi itu kan opsional, pilihan, mau dilaksanakan bagus, tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Biasanya pihak bank mewajibkan debiturnya itu dipasang asuransi jiwa kredit, gitu ya. Pelita sudah hapus dari zaman Pak Harto. Dari zaman Pak Harto. Itu zaman Pak Harto saya masih kuliah, masih sibuk demo-demo itu dulu. Ya. Patut saya nggak tahu zaman itu kayak gitu kan ya. Diko,
Aduh, izin HP saya hilang, kirim ke dong. Siap, nanti ya dikirim ya. Kemana aja ini? Pak Niko ini, waduh, hilang menghilang di telan bumi, nggak ada kabar sama sekali ya. Siap. Jananda, kredit rekening koran di bank titik-titik, agunnya sertifikat bank. Suaminya meninggal ya, Jananda, suami sudah meninggal. Debitur atas nama siapa? Nama suami. Ya, ada asuransi lah, apalagi kredit rekening koran. Biasanya ada asuransi. Kalau tidak ada, cek dulu nih, pastikan dulu ada atau tidak asuransi. Coba lihat di perjanjian kreditnya, ya enggak? Nanti kalau Anda kerepotan, ada di Jabodetabek, bisa datang langsung ke kantor saya, bisa langsung. Ya, apalagi kalau sertifikat dilelang kan enggak ini juga kan. Anaknya ada berapa anaknya? Kan begitu anaknya. Karena bukan apa-apa, saya tanya anaknya, itu menyangkut waris, ya enggak? Kalau misalnya debiturnya suami, jaminannya sertifikat atas nama suami istri atau ke salah satunya, itu kan harta bersama. Jadi dia walaupun sudah dipasang tanggungan, dia tetap masuk ke waris ya, langsung secara otomatis. Jadi anaknya itu ada hak atas rumah itu untuk anaknya, ya. Jananda, tidak ada asuransi. Dari mana tahu tidak ada asuransi? Diinfokan pihak bank tidak ada asuransi. Nah, jangan ya dulu, ibu Nanda, pastikan lihat ini dulu perjanjian kreditnya. Ya, riskan kalau kredit yang besar-besar itu tidak dipasang hak tanggungan, tidak dipasang asuransi, ya enggak? Atau usia suaminya, mohon maaf, di atas 50 tahun. Kalau usia di atas 50 tahun, biasanya kalau dipasang asuransi itu dilakukan medical check up, ya, gitu ya. Mungkin ini saya paling lama 5 menit lagi kita akhiri ya, karena ini udah ada panggilan lagi nih, panggilan sayang ini dari Pak RT, ajak main gaple alias domino. Hiburan saya lah ya, kalau capek-capek kayak gitulah. Arifin, saya sudah 2 bulan off kan setoran karena saya sudah sadar riba. Tapi kalau mau bayar pokok, apakah prosesnya sulit bang? Benar, sulit juga. Bagusnya benar. Anda saya bilang sengaja dimacetkan kurang bagus juga nanti ya. Halusnya apa ya? Yang kata-kata yang halusnya itu. Pokoknya selagi Anda ajukan tertulis, selagi belum ada persetujuan ya udah tunggu dulu. Bukan tidak bayar. Di hold dulu ya. Main Vespa ya, nggak main gaple di inilah, main di pos gaple, batu gaple domino gitu. Siapa lagi nih? Geprek Pasko Dumai, Pak, kartu kredit macet bisa dipidana dan katanya mau diambil aset yang saya punya. Tidak bisa dipidana seseorang dikarenakan ketidakmampuan. Titik, udah jelas ya. Itu ya, geprek, udah nggak usah khawatir, masuk dia kiri keluar dia kanan ya, takut-takutin lah dia itu, Anda ditakut-takutin, nggak usah khawatir ya. Radis, malam abang, malam juga Ibu Radis, silakan kalau mau tanya. Ini Ibu Radis sudah lama nih ya, perasaan udah berapa kali ya ikut live ya. Udah lama nggak ini ya, nggak kelihatan. Geprek, makasih ya Pak, sama-sama. Jangan ditakut-takutin. Kalau saya takut-takutin ya iyalah. Itulah bedanya kalau nagih zaman sekarang dan zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan medianya banyak, bisa kita informasi itu kan ya, ada internet, sudah enak, udah informasi itu terlalu banyak. Gampang dengan ada seperti ini kayak live gini kan, ada langsung tahu informasi. Kalau dulu enak nagihnya, kalau sekarang sulit. Kalau dulu enak nakut-nakutin gitu. Saya pernah mengosongkan rumah debitur seperti itu juga, sampai nangis-nangis kan, ada kasihan juga. Tapi kalau namanya lagi tugas, tidak ada rasa kasihan, itu nggak ada. Yang penting tujuan kita tercapai. Tapi pada saat sekarang kalau udah nggak kerja di bank lagi, baru terasa kasihan ya. Kayak gitulah. Jangan mudah takut-takutin.
Arifin, terima kasih Bang, edukasinya sangat bermanfaat. Sama-sama. Anak jalanan, Pak, kalau ada surat somasi dari pihak leasing gimana Pak? Ya bagusnya dibalas secara tertulis, bagusnya ya. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya udah biarkan aja dulu. Sambil Anda cari uang dulu, segera selesaikan tunggakan yang ada ya. Geprek, makasih Pak. Ya sama-sama. Oke. Kalau seperti ini kita akhiri ya live-nya. Si Radis, silakan kalau mau tanya sebelum saya akhiri. Radis, cepat diketik. Siapa lagi? Saya tunggu lagi nih. Kalau enggak kita akhiri. Kalau ada yang mau datang, misal Jabodetabek, langsung datang ya ke sini ya. Langsung datang ke kantor, nggak ada masalah. Langsung datang ke kantor, ya. Siapa lagi nih? Saya tinggal tunggu lagi nih, datang ke kantor bisa enaknya buat janji aja, bisa di WA. Tapi kalau konsultasi langsung tidak bisa ya. Kalau konsultasi langsung, kalau kita harus enak sama-sama enak. Kalau bertanya secara live, saya akan jawab apapun Anda tanyakan secara live. Tapi kalau langsung masuk ke sini konsultasi langsung one on one, itu pasti itu ada itu ya. Sudah ada kena biaya, sudah sifatnya sudah beda karena saya ada naungannya ya, bukannya nggak ada naungannya, tapi bagusnya di sini aja, bertanya aja di sini. Tapi kadang-kala orang lain itu kadang pengen dia langsung one on one lah, tidak mau bertanya secara umum di sini supaya lebih enak, lebih jelas ya, lebih private ya, kan gitu. Kita harus menghargai setiap orang kan. Kalau mau bertanya langsung di sini, inbox pun jarang saya balas, gitu ya. Bang Ojang, Bang berapa biaya? Nanti langsung di WA aja di sini langsung. Nanti dengan Ibu Sipa atau Pak Arifin nanti ya. Dari Pak, enakan nunggu SP apa kita proaktif kalau kita tidak mampu? Pertama kali wajib kita informasikan ke pihak bank kita ada kendala seperti apa. Setelahnya itu udah clear lah ya. Gak usah kita proaktif, ya udahlah biarin aja. Apalagi saya jawab ini lagi, Bang. Kalau Arta Nabil, Bang, kalau kita mau jual aset mandiri, apakah mesti PK waktu dari bank? Kita jual aset secara sendiri ya, jual aset sendiri. Iya, bisa aja jual aset sendiri, tapi pada saat mau jual transaksi jual beli, sertifikat di bank itu nanti infokan ke pembelinya sertifikat pada hari yang sama. Tapi sebelum 1 hari H-1 pada saat ada mau transaksi jual beli, infokan ke pihak bank, lakukan secara tertulis. Saya mau melakukan pelunasan pada esok hari, tolong dipersiapkan agunannya. Jadi saya lunaskan dan sertifikat pada hari yang sama. Ya, bisa diminta lakukan permohonan seperti itu. Biasanya penyimpanan sertifikat nggak jauh-jauh, paling di cabang utama paling ininya ya. Biasanya satu kota, ya nggak? Itu bisa. Biasanya itu pagi dilunaskan, sore harinya baru dapat sertifikat. Bukan kita bayar langsung dapat sertifikat, nggak. Pagi kita lunaskan, sore harinya, siang atau sore harinya sudah dapat langsung. Karena sertifikat bisa dikeluarkan apabila secara sistem nol, pinjamannya sudah lunas, ya. Oke, mungkin itu aja ya. Dari sudah Nanang, Bang, saya dipanggil ke bank, katanya bulan ini harus lunasin kreditnya, tapi saya belum ada uang, gimana itu Bang? Dia abaikan aja, udah fokus cari uang aja, udah selesai. Mau ngapain kek ya udah, mau datang sana datang boleh, tapi jangan tulis surat pernyataan janji bayar kapan mau bayar, dan surat pernyataan yang merugikan Anda, jangan tanda tangan seperti itu ya. Pesan saya seperti itu. Mungkin itu aja. Terima kasih buat semuanya yang sudah ngasih gift, yang sudah ngasih live, yang sudah gabung di live ini. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Kalau ada yang masih kurang, masih pengen privat langsung, bisa ke sini langsung. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.